Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman tersebut kita masih mampu hingga saat ini mentauhidkan Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Dan yang patut kita syukuri lagi yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita masih Allah mudahkan untuk terus beribadah, termasuk mempelajari bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab merupakan ibadah. Jadi Allah catat sebagai pahala ibadah ya. Baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah. Ada kesulitan kita terus maju, ada kesulitan lagi kita terus maju. Jadi insya Allah nanti lama-lama kaidah yang sulit itu dengan kita terus maju, insya Allah lama-lama mudah. Dan itu alhamdulillah sudah anak alami ya sebagai pekerja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di tengah-tengah kesibukan kita sebagai pekerja, sebagai rumah tangga. Kalau kita menganggap bahasa Arab itu penting, insya Allah Allah pasti berikan waktu untuk kita untuk mempelajarinya. Tapi jika kita kurang menganggap bahasa Arab itu penting, maka kita akan disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kita ya. Jadi senantiasa kita memohon pertolongan Allah untuk selalu istiqomah di atas sunnah, di atas manhaj salaf yang benar, di atas pemahaman para sahabat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah mempelajari bahasa Arab. Baik. Dalam video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Salasa wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita fokus ke pembahasan i'rab dan nahwu ya. Kalau untuk pembahasan masalah tafsir dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa merujuk ke guru-guru kita yang lebih mumpuni ilmunya. Baik. Seperti biasa, Anda akan membacakan kitabnya, menerjemahkan, dan mengirobnya. Teman-teman kalau nggak paham irobnya, nggak paham tasrifnya itu apa, kata ini berasal dari fi'il madhi apa, apakah kata ini jamid atau mustaq, itu teman-teman tanyakan ya, jangan diam saja, mana nanti ya. Jadi teman-teman menerjemahkan sekaligus nahwu dan sorofnya main di otak kita. Jadi kita nggak melupakan ilmu sorofnya juga ya. Nah, seperti kata makhluqatin, nah dia itu termasuk apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim dari wasan apa? Dari jenis apa? Dari jenis isim maf'ul. Nah, isim maf'ul berarti ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Khalaqa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nanti dalam menerjemahkan otomatis kita itu paham sorofnya gitu. Nggak asal menerjemahkan ikut-ikutan menerjemahkan makhluqatin itu artinya ciptaan-ciptaan, jangan kayak gitu ya. Kita dalami kalimat ini tuh kata dasarnya apa, fi'il madinya apa, dia tuh dari jenis apa, mudzakkar apa muannas. Nah, gitu ya, harus detail sih gitu ya. Jadi nanti biar sekali dayung 50 terlampau ya gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bacakan kitabnya. Wa min makhluqatihi, dan dari ciptaan-ciptaannya atau ciptaan-ciptaan Allah, yaitu as-samawatu sab'u wa man fihinna, langit-langit yang 7 dan siapa saja yang di dalamnya. Wal araduna
as-sab'u wa man fihinna, dan bumi-bumi yang 7 bisa diartikan mungkin planet ya, karena bumi itu satu ya. Boleh diartikan bumi-bumi atau mungkin apa ya, tata ruang angkasa gitu ya terjemahannya. Kita terjemahkan bumi-bumi saja ya. Bumi-bumi yang 7 dan siapa saja yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya. Baik, kita i'rab wa al-wawu di sini karena kalimat ini melanjutkan kalimat yang di atasnya untuk, nah ini kan wa min ayati, nah dari tanda-tanda kekuasaannya. Nah, jadi dan di sini dari ciptaan-ciptaannya apa? Baik. Jadi wawu di sini kita i'rab wawu ataf ya teman-teman. Al wawu harfu atfin mabniun ala fathi, min harfu jarrin mabniun ala sukun, makhluqati ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman menemukan kalimat yang awalnya itu jar, majrur atau zorof dan mudhafun ilaih, dan setelah kalimat itu terdapat isim yang marfu. Nah, itu kebanyakan yaitu susunan mubtada khobar, tapi khobar yang didahulukan atau khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Jadi as-samawatu di situ sebagai mubtada muakhar. Nah, baik. Nah, i'rab untuk min makhluqatihi, al-jaru wal majruru muta'alliqani bi makhdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarun khabarun muqaddamun. Jadi jar dan majrur di sini ya termasuk khabar yang didahulukan atau khabar muqaddam ya teman-teman. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ini as-samawatu. As-samawatu ana i'rab mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mubtada'un muakhkharun ya, tadi gitu ya kalimatnya. Terus untuk as-sab'u na'tun bis-samawati marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Jadi gini teman-teman, kalau kita ingin mengatakan tujuh langit, nah, bukan langit ketujuh ya. Kalau langit ketujuh itu urutan. Ini kan 7 langit. Bisa menggunakan kaidah na'at man'ut seperti yang ada di kitab as-samawatus sab'u atau kaidah mudhaf mudhafun ilaih. Sab'u samawatin gitu ya. Jadi untuk kaidah mudhaf mudhafun ilaih itu sama na'at man'ut itu berbeda jenis ya. Sama ya, bilangan 3 sampai 10 ya. Jadi entah itu dia na'at man'ut atau mudhaf mudhafun ilaih, yaitu beda jenis ya. Sayang di sini anak nggak bisa oret-oret ya. Afwan, keterbatasan media untuk menjelaskan. Jadi anak ngerekam pakai HP, jadi nggak bisa oret-oret untuk memberikan contohnya ya. Kalau intinya nanti bisa kita bahas saja di grup ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas dari bilangannya. Jadi 7 langit dengan langit ke-7. Kalau langit ke-7 kan ada langit ke-1, kedua, ketiga itu urutan. Itu nanti bahasa Arabnya as-samawatu as-sabi'u gitu ya. As-sabi'atu gitu ya. Jadi dia pakai wazan isim fa'il, as-samawatu as-sabi'atu. Langit ke-7. Kalau ini terjemahnya 7 langit. Artinya jumlahnya itu 7 gitu, atau sab'u samawatin. Gitu. Baik. Ya, teman-teman mungkin kurang jelas, nanti bisa teman-teman tanyakan lagi ya. Biar videonya nggak terlalu panjang. Kita lanjutkan. Baik. Waman, wawunya di sini al-wawu harfu atfin mabniun al fathi. Man ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in
ma'tufun ala samawati. Jadi maktuf, man itu maktuf ke samawat. Fihinna fi harfun jarin mabniyun ala sukun. Hinna dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahalli jarin ismun majrurun. Jadi hinna di sini sebenarnya bisa kita irob di preteli ya teman-teman, apa dipisah-pisah. Hanya itu apa? Dengan domirnya itu cuman hanya saja, al-ha'unya saja. Nunnya itu tanda jamak muannas ya gitu. Namun untuk memudahkan kita gabung saja, nama masalah ya. Baik. Lanjutkan. Wal arduna, waw di situ waw ataf ya. Harfu atfin mabniyun al fathi. Arduna ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi thubut wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid domi li'annahu mulhaqun bi jam'i mudakkarin salimin. Jadi arduna dia itu bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi mulhaq. Mulhaq itu artinya diserupakan secara hukum i'rab. Kenapa dia tidak dikatakan jamak mudzakkar salim? Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau jamak mudzakkar salim itu seperti mudarrisuna. Artinya pecahan-pecahan dari mudarrisuna itu mudarrisun. Bentuk pecahannya itu merupakan mufradnya. Tapi kalau arduna itu pecahnya bukan ardun, bukan kayak gitu. Karena bumi itu ya satu. Yang dimaksud arduna itu di sini itu banyak planet gitulah. Seperti kata al-alamina, al-alamuna, al-alamina. Terus kata khamsuna, khamsina. Khamsuna itu bukan kan 50 ya, bukan 5 kalau pecahnya bukan 50 50 50. Nah, kan bisa 51 52. Jadi gitu ya. Jadi kenapa dia disatakan mulhaq? Karena secara hukum i'rab mengikuti jamak mudzakkar salim, tapi pada hakikatnya dia itu bukan tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim gitu aja, hanya mengikuti hukum i'rab. Gitu nih. Terus untuk as-sab'u as-sab'u na'tun alal ardina. Jadi naatnya arduna ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa man, wawnya al-waw itu huruf ataf, harfu atfin mabniun ala fathi. Man ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ma'tuf. Gitu ya. Ma'tuf ke arduna, al-arduna. Fihinna fi harfun jarin mabniun ala sukun hinna dhamir muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarin ismun majrurun. Wa harfu atfin mabniun ala fathih ma ismun mausulun wa alamatu ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ma'tufun ala. Jadi dia ma di antara dan apa saja di antara keduanya. Jadi ma di sini ma'tuf ke samawat dan arduna karena kan di antara ya sesuatu di antara langit-langit dan bumi-bumi. Nah, jadi ma itu kembali ke samawat dan arduna. Baina dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Jadi baina itu bisa di i'rab maf'ulun fi, bisa di i'rab dzarfu makanin gitu ya, sama saja ya. Huma dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Huma di sini juga sebenarnya juga bisa dipisah mengirabnya. Hunya itu dhamirnya, ma itu
huruf pembeda, nah gitu ya. Nanti bisa di-irab. Tapi untuk memudahkan kita irab jadi satu aja ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wad daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah yang Maha Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Dan dari tanda-tanda atau ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu malam, siang, matahari, dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi, dan bersujudlah atau tetapi bersujudlah kepada Allah yang khalaqahunna, menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'buduna, jika kalian menyembah hanya kepadanya. Anak irab al-wawu wad dalilu, al-wawunya di sini wawu atof ya, karena dalil ini, kalimat ini merupakan kalimat penjelas atau dalil penjelas dari kalimat yang di atasnya. Makanya kita i'rab wawu atof saja ya. Baik. Al-wawu harfu atfin mabniun al-fathi. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafu dhamir muttasilun mabniun al-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi muqaddari. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Insyaallah sudah paham ya teman-teman, karena ini sudah sering keluar. Wa min ayatihi, wa Allahu, wa di sini kita i'rab au isti'naf ya, karena ini ayat ya. Wa al-wawu harfu atfin mabniun al-fathi. Nah, min ayatihi. Nah, di sini ada jar majrur dan setelahnya ada isim yang marfu. Nah, biasanya itu kebanyakan kalau jumlah seperti ini, seperti kalimat-kalimat yang di atasnya, min ayati sebagai khobar muqaddam, al-lailu sebagai mubtada muakhar ya, gitu ya. Insyaallah mudah ya. Baik, i'rab min harfun jarin mabniun 'ala sukun, ayati ismun majrurun alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafi atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Min ayatihi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi maqdufin taqdiruhu ka'inun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Al-lailu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wan naharu, al-wawunya di situ al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. An-naharu ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wawunya al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Asy-syamsu ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Al-qamaru ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi untuk qamaru, asy-syamsu, naharu itu maktufnya semuanya ke lail. Jadi bukan maktufnya bukan al-qamaru maktuf ke asy-syamsu.
Asyamsu matuf ke an-naharu. An-naharu matuf ke al-lailu. Jadi bukan gitu ya. Matufnya di salah satu kata yaitu al-lailu. Baik, kita lanjutkan. La tasjudu. Nah, la tasjudu itu termasuk fi'il nahyi atau lam di situ amil penjasem ya, teman-teman. Penjasem kan fi'il mudhari ya. La di situ harfu nafyi, apa? Harfu nahyi. Jadi nafyi sama nahyi itu beda. Kalau nafyi itu penafian, kalau nahyi itu larangan ya. Nah, di sini harfu nahyi, larangan ya. Harfu nahyi wa jasmin, harfu nahyin wa jasmin mabniyun ala sukun. Tasjudu. Nah, kira-kira tanda i'rabnya apa teman-teman ini? Tasjudu tanda i'rabnya apakah dia sukun, dhamma ataukah apa? Nah, tanda i'rabnya yaitu membuang huruf nun. Aslinya kan dia tasjudu. Nah, dia kan fi'il mudhari dhamir antum ya. Tasjudu nah aslinya. Karena kemasukan lam jasm, lam nah, lam nahi ya. Nah, makanya tanda i'rabnya dia menjasm dengan tandanya dengan membuang huruf nunnya. Kita i'rab tasjudu fi'lun mudhari'un majzumun bi la wa alamatu jasmihi as-sukun as-sukunu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun muttasilun jawazan takdiruhu apa mana ulangi ya. Tasjudu fi'lun mudhari'un majzumun bi la wa alamatu jasmihi hadfun nun. Jadi tanda tanda jasmnya dengan membuang hadfun nun itu membuang huruf nun. Min akhirihi di akhirnya. Niyabatan anis sukun pengganti dari sukun ya. Karena kan dia aslinya kan tanda jasm kan sukun ya. Jadi membuang huruf nun itu pengganti dari sukunnya. Li'annahu karena dia minal af'alil khamsah karena dia termasuk isim-isim yang fil-fil yang 5. Kalau sudah Anda jelaskan ya apa saja fil-fil yang 5 itu, teman-teman bisa merujuk kembali. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Contohnya di situ wal jamaah dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilnya adalah huruf wawu. Di syamsi lamnya di situ harfu jarrin mabniun 'ala kasri. Asy-syamsi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Waw di sini harfun atfin ya. Harfu atfin mabniun 'ala fathi. La harfu nafi mabniun 'ala sukun. Lil qamari lamnya di situ sama huruf jar li harfun jarin mabniun 'ala kasri. Al qamari ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, baik. Wasjudu. Nah, wasjudu di sini dia itu fi'il apa? Fi'il amr ya. Aslinya dengan usjud. Usjudu. Nah, usjudu yaitu fi'il amr dhamir antum. Kalau usjud kan dhamir anta. Usjudu, ya, usjudana, ya, gitu ya. Anak Arab
Usjudu fi'lun amrin mabniun ala sukun ya. Oh, astagfirullah. Ana ulangi lagi ya. Usjudu fi'lun amrin mabniun ala hatfun nuni. Jadi dia mabni dengan membuang huruf nun. Kalau yang anak katakan tadi mabni dengan sukun itu, kalau dia itu domirnya domir anta ya. Jadi mabni dengan sukun. Kalau ini karena domir antum mabninya dengan membuang huruf nun. Aslinya kan dia kan ada apa namanya, ada nunnya kan ya. Dimabnikan dengan membuang huruf sukun. Jadi, ana ulangi lagi, usjudu fi'lu amrin mabniun ala hatfin nuni wa wawul jama'ati, dan wawunya di situ adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Billahi, lamnya di situ alamu harfun jarib mabniun ala kasri. Billahi ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Alladhi kira-kira sebagai apa? Dan sembahlah Allah yang menciptakan mereka. Berarti yang di sini isim mausul sebagai na'at. Nah, gitu ya. Alladhi, kita i'rab dulu namanya dulu. Ismun mausulun mabniun ala sukun. Fi mahalli, fi mahalli apa kira-kira? Raf'in, nasbin atau jarrin atau jasmin. Nah, dia kan naatnya illah, berarti fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin na'tun. Nah, posisinya sebagai naat ya. Khalaqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'tu 'ala Allah atau 'ala illah ya. Dan sembahlah Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi khalaqa itu huwa, nubunya huwa. Siapa yang menciptakannya? Allah kan ya. Baik. Hunna. Nah, hunna di sini biasanya kalau fiil digandeng terus sebelahnya ada domir yang mutasil, itu pasti dia sebagai maf'ulun bih ya. Dorobahu, dorobaha, dorobahum, nah, itu domir yang bersambung itu pasti menjadi maf'ulun bih. Nah, hunna di sini sebagai maf'ulun bih, domirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. In harfu syartin wa jasmin mabniun 'ala sukun. Nah, in di sini tidak harus dia itu setelahnya fi'il mudhor ya. Arah ini itu termasuk amil penjasam. Namun karena di sini tidak ada amil mudhari, nah, kita i'rab sebagaimana adanya. Namun tidak memengaruhi amil setelahnya, karena setelahnya itu ada kuntum, in kuntum. Baik, kuntum itu termasuk fi'il madhi nakis ya. Kuntum fi'lu madin nahis mabniun ala sukun. Watum atau taknya di situ dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kuntum. Oke. Fa'ilnya bukan fa'il apa ya? Karena dia kan domir tum di situ bukan sebagai fa'il, karena dia itu fi'il madhi nakis ya. Jadi sebagai isimnya kuntum gitu ya. Dia termasuk tasrif lughawi turunannya kana yakunu, kana untuk domir antumnya kuntum gitu. Nah, setelah kita tahu fi'il apa namanya khobar isimnya kuntum, kita wajib mencari khobarnya kuntum ya, karena situ sudah ada isimnya kuntum. Nah, salah satu fungsi kana dan saudara-saudaranya terkadang cuman diterjemahkan ada atau kadang tidak diterjemahkan. Nah, menurut para ulama kun itu
seringkali dimunculkan untuk penekanan. Jadi ya, terkadang ada yang maknanya itu dahulu, kadang juga dia itu nggak diterjemahkan, alias untuk penekanan saja. Itu penjelasan para ulama. Baik. Iya, nah iya di sini iyahu, iyaka. Nah, kalau iya gitu untuk itu sudah pasti domir munfasil yang mansub sebagai maf'ulun bih ya. Tidak mungkin dia itu marfu dan atau majrur ya. Jadi iyahu sebenarnya iya itu di i'rab sendiri, hu-nya itu huruf kitab. Nah, namun untuk memudahkan kita i'rab langsung saja. Iyahu dhamirun munfasilun mabniun al dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Ta'buduna ta'buduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan anil dhammi li'annahu minal afalil khamsah. Jadi tanda i'rabnya dengan menyebutkan huruf nun wal wawu jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin fa'il. Terus wal jumlatu fi'liyatu minal fi'il wal fa'il wal maf'ulun bih. Jadi jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih. Karena di sini kan ada maf'ulun bihnya iyahu ya. Nah, fi mahalli apa tadi? Fi mahalli nasbin ismu kana. Jadi ismu kana itu keseluruhan jumlah iyahu ta'buduna. Oke. Tadi kan dhamir tum itu isimnya kana, isimnya kuntum. Nah, kalau iyahu ta'budu ya khobarnya kuntum gitu ya. Baik. Kita lanjutkan membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah atau firman Allah yang Maha Tinggi. Bismillah. Inna rabbakumullahu alladhi, sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang khalaqas samawati wal ardi wal arda, khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa atau 6 hari, tsumma tsawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan. Allah menutup malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan matahari, bulan dan bintang-bintang dalam keadaan tunduk atau tunduk dengan perintahnya atau perintah Allah. Ala, ketahuilah, lahul khalqul wal amru, ketahuilah miliknya atau milik Allah penciptaan dan perintah, atau bisa dibalik, ketahuilah penciptaan dan perintah hanya milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Ta'irab ya teman-teman. Wa qauluhu ta'ala, jadi waw di sini waw ataf ya, karena ayat ini masih menjelaskan dalil tentang kalimat yang di atasnya. Wawu al-wawu harfu atfin mabniyun al-fathi. Qaulu qaulu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ta'ala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi muqaddari wal fa'ilu dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Nah, baik. Jadi ta'ala di sini fi'il madhi bisa sebagai sifatnya.
Allah yang maha tinggi. Baik. Nah, tadi qauluhu sebagai mubtada ya. Terus kabarnya mana teman-teman? Kabarnya keseluruhan jumlah ayat itu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqus samawati wal arda. Nah, gitu ya. Jadi kabarnya itu ya ayat gitu ya. Baik. Kita lanjutkan untuk mengirab inna harfu tauqidin wa nasbin mabniun al fathi. Rabba ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Qum dhamirun muttasilun mabniun afan. Rabba tadi wa huwa mudhaf. Qum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi dan dia tuh diharokati dhammah ya, diharokati dhammah untuk menghindari dua sukunnya. Makanya dibaca rabbakumullah. Lafzul jalalah Allah. Allah lafzul jalalah ismu khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Alladhi ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in na'tun. Nah, gitu ya. Khalaqa fi'il madi fi'lun madin mabniun 'ala fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. As-samawati. Kira-kira sebagai apa asmawati? Nah, harokatnya kasroh. Nah, dia sebagai maf'ulun bih. Kenapa kok maf'ulun bih harokatnya kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Tidak boleh mansub dengan fathah ya. As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratu dhahiratun fi akhirih niyabatan anil fathati. Pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Jadi karena dia jamak muannas salim. Wal ardo al wawunya di situ al wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Ardo maktufun wa alamatu maktufun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Fi harfun jarin mabniun ala sukun. Sittati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Yamin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Sittati ayyamin. Nah, 6 hari atau 6 masa. Ayyamin kan bentuk mufradnya kan al-yaumu atau yaumun. Nah, yaumun kan dia termasuk mudzakkar ya, mudzakkar. Nah, seperti yang Anda katakan tadi di awal video, untuk adat mahdud 3 sampai 10 itu antara adat dan mahdudnya itu saling berlawanan jenisnya. Ayam itu mahdudnya itu jenisnya mudzakkar. Kita patokan pada mufradnya. Makanya di sini bukan siti tapi sittati ya. Gitu nggih. Tsumma harfu atfin mabniun ala fathi. Istawa fi'lun madin mabniun ala fathi muqaddari wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Ala harfun jarin mabniun ala sukun al-arshi ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Yuqshi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Istawa tadi ya, mungkin istawa tadi ana salah i'rab fathah fi'il mudhari fathah muqaddarah ya. Terus untuk yuqshi juga dhammah muqaddarah ya. Al fa'ilu dhamirun mustatirun jawasan takdiru huwa ya'udu 'ala Allah. Jadi fa'ilnya itu huwa kembali kepada Allah ya. Nah, di sini al-laila itu sebagai apa kira-kira? Dan an-nahara dia sebagai sama-sama sebagai maf'ulun bih. Jadi al-laila itu situ maf'ulun bih awal,
yang apa, an-nahara dia maf'ulun bi tsanin ya. Al-laila maf'ulun bihi awalun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. An-nahara maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, yatlubu fi'lun dhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilun dhamir mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Kembali ke sebentar. Jadi untuk yatlubu dia menyimpan dhamir mustatir huwa, kembalinya ke al-lail ya. Terjemahnya gini ya. Allah menutup yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan. Jadi Allah menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi yatlubu itu bisa diterjemahkan menuntut atau mengikuti ya. Jadi yatlubu itu nomor huwa kembali ke al-lail, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti malam. Jadi malam pergantian malam itu dia itu mengikuti atau bisa katakan berubah dengan cepat ya. Jadi malam berubah ke siang itu berubah dengan cepat. Hunya di situ maf'ulun bih. Dhamir muttasilun mabniun al dhammi fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi hunya di situ kembali ke an-nahar. Jadi al-lail mengikuti an-nahar ya, gitu ya. Hasisan itu kira-kira apa? Dengan cepat. Kira-kira sebagai 1, 2, 3 sebagai apa? Sebagai hal gitu ya. Dalam keadaan cepat, mengikuti dalam keadaan cepat. Hasisan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, untuk wasyamsa itu maktuf ya. Al-wawu harfu atfin mabniyun al-fathi. Syamsa maktufun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih. Jadi asyamsa di sini maktuf ke sebentar, ke maktuf ke al-lail ya. Jadi nah baik. Asyamsa maktufnya ke al-lail. Wasyamsa wal qamara wan nujumah. Jadi semua itu maktuf ke al-lail ya. Jadi malam, siang, matahari, bulan dan bintang-bintang dalam keadaan tunduk dengan perintahnya. Jadi semuanya itu tunduk dengan perintah Allah. Jadi untuk asyamsa, al-qamar, an-nujumah itu maktuf semua ya ke al-lail. Nah, tidak anak irob biar videonya tidak terlalu panjang, sama saja irobnya. Al-qamar maktuf, nujumah juga maktuf ke al-lail. Nah, sekarang musakharatin atau tim ya, karena di sini ada huruf dibaca mim. Baik. Kira-kira sebagai apa? Malam, siang, matahari, bulan dan bintang tunduk. Nah, dalam keadaan tunduk dia itu mansub di sini. Nah, berarti sebagai hal ya, sebagai hal lagi. Musakharatun, musakharatin halun mansubun wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirih niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannasin salimin. Jam'u muannasin salimun. Nah, karena dia jamak muannas salim, makanya dia diharfati kasroh, tanda nasabnya dengan kasroh. Nah, bi amrihi bi alba'u harfun jarin mabniun al kasri amri ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi dhamir muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ala ini ingatlah atau ketahuilah dia termasuk huruf tanbih, huruf peringatan ya. Ngirapnya gimana? Harfu tanbihin mabniun al sukun. Nah, gitu aja ya. Nah, di sini ada setelahnya itu ada lahul khalqu wal amru. Ketahuilah
miliknya atau milik Allah penciptaan dan perintah. Nah, di sini ada jar majrur, lahu kan jar majrur. Nah, setelahnya ada isim yang marfu, berarti lahu itu mubtada muakhar ya, mubtada muakhar. Terus apa? Khobar muqaddam, kok salah sebutnya. Lahu itu khobar muqaddam dan kholku mubtada muakhar gitu ya. La harfun jar mabniun al fathi, hu dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin ismun majrurun. Lahu kita i'rab wal jaru wal majruru muta'alliqani bi maqdufin taqdiruhu kainun li anna fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Al khalqu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Apa enggak mudhaf? Jadi ya tidak mudhaf ya, apa salah sebut. Wa wawu harfu atfin mabniun al fathi. Amru maktufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi al amru maktuf ka al khalqu. Nah, baik. Tabaraka itu fi'il madi. Fi'lun madi mabniun ala fathi. Gitu aja. Lafzul jalalah Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi fa'ilnya untuk fi'il madi tabaraka. Rabbu, kira-kira Rabbu itu marfu ya. Kira-kira sebagai apa? Allah marfu, Rabbu juga marfu dengan dhammah. Kira-kira sebagai apa teman-teman? Ayo. Bismillah. 1, 2, 3 sebagai batal, baik ya, sebagai batal ya. Siapa Allah? Rabb. Siapa Rabb? Ya Allah, itu batalnya ya. Rabbu badalun lillahi marfu'un wa lamatu raf'ihi dhamatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-alamina. Nah, al-alamina itu juga mulhaq ya. Hukumnya seperti jamak mudzakkar salim, tapi dia dimulhaqkan. Dia itu bukan jamak mudzakkar salim, tapi secara hukum dia ikut jamak mudzakkar salim ya. Al-alamina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu mulhaqun bijam'i mudzakkarin salimin. Nah, gitu ya. Baik. Alhamdulillah selesai sudah video pada pembahasan halaman 50 ini. Baik, jika teman-teman menemukan kesalahan dari Anda atau koreksi atau mungkin teman-teman ragu, kok gini ya ngirofnya, mungkin Anda salah sebut ya teman-teman, tidak apa-apa, itu wajar ya. Jadi teman-teman bisa ingatkan Anda, lihat grup bisa, boleh, dan lihat jadwal juga boleh. Anda senang kalau dikoreksi itu ya. Baik, Anda akhiri karena sudah mau zuhur, kebenaran dari Allah dan kesalahan dari Anda akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.